berbau dupa, menyan gitu. Saya setiap malam Jumat saya masih bakar dupa, aku 3. Nek ulang-ulangane Romo Sabdo iku mang. Iku mang. Apa kuwi mang? Sing iki wae. Iya sing iki klambi ijo iki mang. Ya. Nek telu iku jarene sandang pangan bejo lho. Nek telu iki tiba bejo jarene si Romo klambi ijo iku lho. Ayo tak nut to aku nek ngobong dupa telu ngono. Para radikalis kuwi kan wis muni nek jare ngobong dupa kuwi musyrik. Lah kok ning ngarepe Masjidil Haram iku wong dodol dupa iku sakmene-mene lho, Mas. Ana warnanya putih, ada yang warnanya hitam, ada yang warnanya merah. Lho temenan iki. Ya ampun aku mau goro rek, aku lek goro. Itu menyan. Wis tuwek aku. Menyan lho. Menyan. Sampai ada yang jual ngene, wong Jawa kuwi ilmune ilmu titen. Ngono. Ayo titen-titenan. Sapa sing sik ngluhurne leluhur uripe bakal apa ya Mas? Karena saya sendiri ngalami ya. Apa kaya-kaya ana sing nata ngono. Kaya-kaya ana sing nata mlaku sak mlaku apa rezeki apa itu enak wae ngono lho. Berarti tadi Bunda Sinta berbicara tentang leluhur. Luar biasa. Takone sing cerdas. Sambil udut. Oh iya, sambil udut. Ya dari penjelasan Bu Sinta kita Jumpa lagi para pemirsa YouTube Surya KKS yang budiman di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun saudara berada. Salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam salam rahayu. Ini sore benar-benar istimewa karena saya bersama Bunda Sinta yang sudah cukup familiar di mata para pemirsa. Tentu saja di media sosial sudah cukup populer ya, dan apa yang menjadi wejangan-wejangan itu sederhana tapi langsung menohok. Jadi orang-orang yang pemula-pemula itu benar-benar sangat mudah untuk menerima apa yang disampaikan oleh Bunda Sinta. Nah, maka pada sore hari ini kita akan melibatkan, di sini ada Mas Eko ya. Ini semuanya ini sedulur KKS yang kebetulan ada acara dan kita bisa berkumpul. Dan nanti selanjutnya monggo dari Mas Eko ke Bunda Sinta jika ada yang mau ditanyakan, mumpung Bunda Sinta saat ini rawuh di Jogja. Gitu toh Bunda. Saya terima kasih sekali sudah nyelake waktu, sudah menyempatkan waktu, tenaga, biaya, pikiran untuk rawuh ke Jogja. Mudah-mudahan nanti juga bermanfaat untuk banyak orang para pemirsa. Monggo untuk selanjutnya saya oper ke Mas Eko. Nanti silahkan kalau mau tanya jangan sungkan-sungkan Mas Eko. Apapun ya, termasuk resep masakan atau apapun boleh. Ya. Rawutan Jogja, Mbak Bunda Sinta ngapunten sangat. Matur nuwun Mas Eko, matur nuwun. Iki padha mbek anakku mbarep iki. Bunda Sinta kita ngobrol santai aja Bunda ya. Oke. Ini Bunda Sinta. Saya ingin bertanya sama Bunda Sinta. Misalnya lenggahnya agak deket gimana ya? Bro, begitu. Kenapa? Nah. Ya, aja. Ya. Ini Bunda Sinta. Oke. Saya memiliki beberapa pengalaman. Kebetulan ini terjadi di lingkungan saya sendiri. Yang mana di lingkungan saya lebih suka, senang dengan sesuatu yang berbau harum. Di lingkungan saya setiap saya menghidupkan dupa, itu selalu ada ya hal-hal yang miring ya, sesuatu yang miring tentang wah dupa itu musyrik, dupa itu syirik. Nah, bagaimana saya harus mengatasi itu? Bagaimana saya harus merespon itu dan bagaimana saya harus menanggapinya? Menurut Bunda Sinta bagaimana? Saya mohon pencerahannya Bunda. Kalau di lingkungan Mas Eko, kalau di lingkungan rumah yang padat penduduknya memang aroma itu kan memang sangat harum dan bisa keluar ke tetangga ini.
Emangnya gue pikirin? Ada orang ngomong gitu ya, biar. Biarkan. Senyum aja. Ada yang ngomong, waduh musyrik, matur nuwun. Jangan mereka yang nggak suka kita bakar dupa itu terus kita lawan. Tertawa yang melawan, tertawa mereka yang melarang kita. Keplok deh, waduh aku berhasil. Tapi kalau kita itu tidak melawan mereka, kuwi upama tiba ngono kuwi lara loh Mas. Nah. Kita lihat Pak Jokowi. Pak Jokowi itu kalau dimarahi orang, mana dia pernah marah? Karena ya itu tadi istilahnya anak muda-muda. Emangnya gue pikiran otakku udah banyak mikirin negara emangnya. Itu ibarat kalau orang jatuh, itu malah loro loh Mas. Tibone loro. Jadi kalau kita di kata-katain orang untuk membakar dupa itu musyrik dan sebagainya. Wes ben paling elek paribasane ra usah digagas. Oke? Tetapi jangan dimusuhi. Ya wes diterima aja nggih. Atur nuwun niku kula bakar dupa ten omah kula dhewe kok. Nanti yang ngelok-ngelokne kamu tinggal percaya atau tidak, suatu saat dia juga akan bakar dupa. Percaya apa tidak? Kok bisa? Leluhur itu, Allah itu, Tuhan itu, Gusti Allah kuwi adil Mas, adil seadil-adilnya. Bakar dupa itu kan harum-harum ya. Iya, betul. Harum-harum itu nek arek zaman saiki apa Mas? SOS ngono kuwi lho, apa ngono kuwi? Apa ngono kuwi? Ya untuk connecting dengan para leluhur. Karena leluhur itu kan masih nyambangi anak putune. Nggak mungkin leluhur kita itu melihat anak cucunya itu ada yang kesusahan dijarke wae, itu tidak mungkin. Kita bakar dupa itu SOS supaya connect. Dan kita sebagai manusia kuwi nek bau harum-harum, kalau saya pribadi kuwi ning perasaan niku kaya ayem, kaya lega, kaya apa ya. Gitu aja. Satu, jangan dimusuhi, kasih senyum. Lakukan terus, jangan berhenti kita bakar dupa. Karena itu adalah kebudayaane awake dhewe sebagai orang Nusantara. Aku nggak bilang orang Jawa aja. Karena orang Bali, orang Sumatera, orang Kalimantan pasti juga begitu. Mungkin teknisnya lain. Kalau kita dupa, kita pakai menyantai, mungkin di daerah lain. Tetapi yang namanya harum-harum itu sudah melekat sekali dengan kebudayaan Nuswantara. Coba lawan yo Le. Itu. Padahal kan kalau menurut beberapa salah satu itu yang percayaan mereka yang selama ini mereka belum tahu mungkin ya atau bagaimana. Mereka identik sesuatu yang harum itu identik dengan sesuatu manggil demit, setan, gendruwo, seperti kunti dan lain-lainnya. Nah, kita bagaimana kita bisa menjelaskan iki lho, ngene iki lho. Nah, seperti itu yang saya lebih gimana Bunda? Menurut Bunda bisa menjelaskan secara halus gitu Bunda. Wong jaman saiki kok dikai halus-halus, wong jaman saiki arek nom-noman iku wis kasare kae ilo-ilo. Kalau dikasih yang halus-halus, iku guneman apa? Iku gitu kan? Pasti berpikir negatif sudah. Iya. Padahal kita kan tujuan tidak seperti itu. Bagaimana? Mas, yang namanya mereka itu kan punya dunia ya. Kita juga punya dunia kan. Nah, dunia kita ini beda, sing kono ya wis ben, sing kene ya wis ben. Kalau kita bakar dupa nanti dikira memanggil kunti. Lah kowe pikiranmu iki ngene amu negatif wae sih. Jangan. Kalau pikiranmu negatif, yang menjadi kenyataannya pasti negatif dong. Jangan kita berpikiran negatif. Kalau kita bakar dupa ya yang dalam marak soan, dalam namung saged kentun menika dan seterusnya wis
jago ngono kaya seolah-olah eyangmu kuwi jenggelek ning kono. Itu kalau saya loh ya, aku nggak mau yang lain, tetapi kalau saya begitu. Jadi saya tidak peduli dengan orang yang mau manggil Kunti ya memang ada sih yang bakar-bakar gitu manggil Kunti. Betul. Ya jarno, mereka kan alirannya nggak sama dengan kita. Awake dhewe iki ya isih penak-penak ae, yang positif, yang seduluran, tetap menghormati leluhur gitu. Dene sing bakar nekakne Kunti ya wis biarin aja. Emangnya aku nggak mau masuk ke dunia yang kayak gitu, ndak. Monggo silahkan. Nah, untuk menyadarkan anak-anak muda, kita sekarang bersyukur sekali. Kemarin saya ke Candi ke Candi Sukuh. Anak muda rambutnya pang, bakar dupa dia begini. Saya terenyuh, saya sampai duh Gusti matur nuwun. Bayangin, anak muda usianya kira-kira likuran, rambutnya pang gitu, dia bakar dupa di Candi Sukuh itu dia begini. Saya ya ini kebangkitan Nusantara sudah waktunya, bahwa tidak hanya wong tuwek-tuwek kayak saya. Kalau orang kayak saya kan sebentar lagi ngene ya Mas. Nah, tapi sing nom-nom ngene-ngene iki kan ya harus kita tularkan itu, harus kita ajarkan itu, bahwa itu adalah ajaran leluhur kita. Ojo geter sira yen ngobong dupa. Ojo ngereken sira yen dilokke wong. Kasih senyum yang ngelokke itu, kasih senyum aja. Oh nggih, matur nuwun Pak, matur nuwun Bu. Kula bakar dupa ten griya kula piyambak. Kula nggih mboten nekakne Kunti, kula nggih mboten niki kula namung atur pisungsung dhateng leluhur kula. Ngono lho Mas, gampang Mas, aja dingel-ngel. Ngono. Positive thinking bae. Walaupun kita akhirnya terasing. Ndak usah dipikirin. Kamu terasing tak jamin ora sampai 5 tahun. Nanti yang lain akan ngikut kamu dah. Terasingmu asal kamu tetap berlaku positif. Ono kerja bakti teko, ono sumbangan menehi, apa kegiatan desa kasih, apa. Tak jamin gak sampai 5 tahun orang-orang ngikut kamu dah. Tapi mohon maaf ya Bu Sinta. Ya. Bu Sinta, yang saya dengar ini kan memang sudah naik haji. Kowe kate ngomong aku jangan kok sungkan ini apa ta? Rasa sungkan. Bagaimana di sana Bunda? Apakah nyumet pewangian itu di sana itu dilarang atau bagaimana? Walah. Di sana karena Bunda yang mengetahui kondisi di sana. Saya tahun 2000 itu naik haji ya Mas. Saya sendiri itu ya terkejut. Kaget setengah mati saya. Gimana tuh? Karena kan nuansa di Indonesia para radikalis kuwi kan wis muni nek jare ngobong dupa kuwi musyrik. Lah kok ning ngarepe Masjidil Haram iku wong dodol dupa iku sakmene-mene lho Mas. Ana warnanya putih, ada yang warnanya hitam, ada yang warnanya merah. Lho temenan iki. Real itu Bunda. Ya ampun aku mau goro rek, aku lek goro. Itu menyan. Wis tuwek aku. Menyan Bunda. Menyan. Sampai ada yang jual tempat untuk khusus membakar kemenyan. Tempatnya bagus gitu, kayak kristal gitu. Saya juga beli. Ada tulisannya Mekah, ada tulisannya Madinah gitu. Di 2 masjid itu, di Madinah maupun di Mekah, itu orang jual menyan. Nggak hanya menyan segini-gini, nggak Mas, tumpuan gitu loh. Serius, gak goro aku. Nah terus yang beli ya orang-orang Arab itu ya. Terus ya kadang ya juga ada orang bukan Arab juga beli. Ya dibakar lah untuk harum-harum. Gitu. Terus apa yang mau di Indonesia sini mau dipermasalahkan orang ngobong menyan? Kon sinau sik apa? Kongkon nek dolen kongkon sing adoh ngono lho. Lah nek dolen kecedeken ae yo malah pikirane cedek banget. Ngono. Ya berarti di sana benar-benar tidak mempermasalahkan masalah itu. No. Malah ada alatnya untuk bakar itu.
Alatnya bagus. Itu setiap hari juga, mereka setiap hari juga Yes. Wow. Iya. Saya baru tahu ini. Gitu, saya tahun 19 kemarin sebelum Covid saya juga ke Mekah. Umroh. Ya itu tradisi itu masih ada dan berlanjut. Ada. Bahkan Tidak hilang. tidak hilang. Tidak. Ayo ngeyelo sing wis munggah kaji muni gak ngono akeh ngeyelo ke. Kene. Dikira gue bohong apa? Enggak lah. Nah, yang hal seperti ini yang kita tidak tahu, dan kita kan belum pernah naik haji. Dan hal seperti kita tidak pernah lihat. Dan bahkan mungkin ditutup, mungkin kita bagaimana kita nggak tahu. Makanya ya Mas, agama kuwi ojo digawe ngelek-ngelek kancane lah. Agama itu ajarannya kan cinta kasih. Nggak peduli itu mau Muslim, mau Kristen, mau Hindu, mau apa, kan ajarannya cinta kasih. Ngelokne kancane, ngelokne wong liya cinta kasih ta jahat kuwi. Jahat. Makanya jangan. Yo ben kancane kuwi mang obong duka, yo ben kancane kuwi mang slametan. Yo ben kancane iki mang salat 5 wektu ngadep kiblat ya biarlah. Nggih, Gus ya. Heeh. Luar biasa. Takone sing cerdas. Udut. Oh iya, sambil udut. Aku Ya dari penjelasan Bu Sinta kita itu paling tidak kita harus tetap seperti itu lah ya. Iya. Tidak perlu kita gubris, tetap kita biarkan saja, toh lama-lama mereka akan pusing sendiri. Jangan dimusuhi ya Mas, jangan dimusuhi. Kasih senyum saja. Oh nggih, matur nuwun. Karena itu sering terjadi di lingkungan saya sendiri. Lah dilokne wong nesuwan iku apa nggarai. Kuwi jenenge kopine durung lerem, aja nesuwan nek dilokne wong. Ya wis. Oh nggih Pak, matur nuwun, ngono ae. Di lingkungan Bunda Sinta juga sama seperti itu. Bunda sering nyumet berbau dupa, menyan gitu. Saya setiap malam Jumat saya masih bakar dupa, aku 3. Nek ulang-ulangane Romo Sabdo iku mang. Iku mang. Apa kuwi mang? Sing iki wau. Iya sing iki klambi ijo iki mang. Ya. Nek telu iku jarene sandang pangan bejo. Nek telu iki tiba bejo jarene si Romo klambi ijo iku lho. Ayo tak nut to aku nek ngobong dupa telu ngono. Ben bejo sak keluarga sak anak putuku. Gitu. Harus 3, Mami. Ya. Apa enggak boleh 7, apa 11, apa 10? Boleh. Aku pokoknya nek ngobong telu. Oh, ngapa? Saya setiap malam Jumat saya masih bakar dupa. So pasti tidak pernah lupa. Puji syukur, matur nuwun marang Gusti, suami saya sendiri kalau saya kelupaan dia yang atur pisungsung. Yang buat kopi, yang buat teh, yang buat sirup, yang buat susu. Pakai bunga gitu. Kalau Jumat Legi itu saya jangkepi pakai kinangan karena ya eyang-eyang saya itu dulu nyusun nginang gitu loh. Ya. Jadi tidak pengaruh ya. Udah nyumet kita sebagai orang Jawa tetap kita harus pertahankan itu. Waduh. Jangan mau kalah. Ayo titen-titenan yo. Anjir? Titen-titenan yo. Nggih. Sing ijik ngeluhurne leluhur. Uripe penak ora. Titen-titenan. Jare iku mang Romo sing nggih klambi ijo. Nggih niku wae. Jarene iku mang. Iku mang. Nggih. Yo. Ngene, wong Jawa kuwi ilmune ilmu titen. Ngono. Ayo titen-titenan. Sapa sing sik ngeluhurne leluhur uripe bakal apa ya Mas? Karena saya sendiri ngalami ya. Apa kaya-kaya ana sing nata ngono. Kaya-kaya ana sing nata, mlaku sak mlaku apa rezeki apa itu enak wae ngono lho. Berarti tadi Bunda Sinta berbicara tentang leluhur. Bukannya leluhur itu yang sudah mati itu ya mati. Iya. Sudah tidak bisa. Pasti ora iso urip nek. Lah nggih. Oh medeni bocah ngono. Kenapa kita masih harus kita harus bisa saja dari jarak jauh saja mendoakan saja, tidak perlu menggunakan sarana dupa, temenyan atau kembang. Perlunya seperti itu buat apa? Saiki upama iki. Nggih. Aku iki makmu. Nggih. Yo. Kowe omahmu Jakarta, iki omahku Jogja, yo.
kowe teko aku. Teko nang makmu. Kowe nggawa gula kopi ora? Nggih. Wong seneng aku wedang kopi. Nggih, Ya. oleh. Ah. Kowe nggo rokok ora? Wong seneng aku rokok. Pasti betul. Ah, iya toh? Nggih. Mak, kula beto, Mak. Monggo, ngono kan. Terus kowe sungkem ora? Sungkem. Nah, terus kowe nek ate mulai pamit, sungkem ora? Pamit Sungkem. ora? Terus mari ngono, Mak, aku njuk pangestune ya, Mak. Anakku kate kuliah. Lho. Nyambut gaweku ben lancar, Mak. Ya ora? Ngono apa ora? Yang Anda lakukan si seandainya makmu iki. Ngono apa ora? Nggih, pasti. Ya padha ae ta, Rek. It's the same. You know? Yes. Oh. Mari ngono. Kowe ning Jakarta, mek mbok miss call tok apa mbok apa video call apa ngono kuwi. Ya. Halo, Mak. Biyong le, aku kangen le. Fakta loh ini aku gak ora cerita ngedapi ya. Sama. Dia pun merasakan, Bunda. Lah iyalah. Wong mereka iku iso ndelok awake dhewe sing rentos ndelok mereka. Karena kita ini kan manusia biasa. Ngono. Nggih, nggih, Bunda. Paham. Jadi kesareannya, ngerijiki sareannya, bakari dupa, kasih bunga, dongakno dan sebagainya, jalukno pengestu. This real and good job. Nggih. Aja mek kok video call tok. Lebih senang kita datang. Lah iyalah, Sama-sama seperti kita lah kaya masa aku kok mau hidup gak ya. ditekani anakku. Yo kangen tah le, kan gitu. Nggih, bisa saya terima, Bunda. Saya terima.